Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, sapaan pastoral untuk kita hari ini terambil dari Daniel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, suka atau tidak suka, kita akan selalu menghadapi perlawanan, kita akan selalu menghadapi penolakan dari dunia ini. Mungkin hal ini jugalah yang dialami oleh Daniel. Sebagai seorang buangan, Daniel mendapat jabatan menjadi pejabat tinggi dan orang yang kepercayaan dari pemerintahan kerajaan Media Persia. Hal inilah yang menjadi orang-orang atau rekan-rekannya itu benci dan ingin membunuh Daniel. Para pejabat tinggi ini mulai mengatur sebuah jebakan yang dipicu oleh ketekunan kehidupan kerohanian Daniel yang berdoa kepada Allah setiap hari. Daniel sepenuhnya menyadari akan jebakan rencana yang mereka siapkan untuk dirinya. Sebenarnya Daniel bisa saja memutuskan untuk berdoa bersembunyi-sembunyi selama 1 bulan sampai keadaan tenang kembali. Namun Bapak Ibu, Daniel bukanlah orang yang seperti itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak menjadi panik ataupun melakukan tawar-menawar dengan Allah. Sebaliknya, ia melanjutkan kegiatan ibadahnya seperti yang biasa dilakukannya, rutinitasnya tiap-tiap waktu. Daniel sama sekali tidak terintimidasi oleh ancaman penganiayaan. Bapak Ibu yang terkasih, Daniel adalah gambaran dari hidup yang memiliki integritas. Ia memegang teguh komitmen dalam hidup hanya menyembah Allah dan bukan untuk menyembah berhala. Bahkan ketika harus dimasukkan ke gua singa sekalipun, tak dapat menggoyahkan hati dan imannya hanya kepada Allah. Sungguh, saya dan kiranya setiap kita juga bisa belajar dari kehidupan Daniel ini, yang tetap memegang komitmen hidupnya hanya menyembah Allah dan menyenangkannya. Dan ketika krisis menerpa kehidupannya, Daniel tidak perlu mengubah kebiasaannya sehari-hari untuk menghadapi pergumulan itu. Ia hanya perlu untuk tetap bertekun di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, melalui bagian firman Tuhan ini menolong setiap kita di tengah-tengah semua kondisi kita, sehingga Bapak Ibu, kita boleh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup semakin berkenan kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.